Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas film preman komedi Jepang yang berjudul Drop. Film ini menceritakan seorang siswa SMA biasa yang ingin menjadi seorang preman gara-gara terinspirasi dari sebuah komik. Baiklah, tanpa banyak ngomong di awal, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Film diawali dengan menunjukkan tokoh utama kita yang bernama Shinanogawa Hiroshi. Saat itu Hiroshi sedang pergi ke toko untuk membeli komik bertema preman favoritnya. Hiroshi sendiri adalah seorang siswa di SMA swasta yang ada di kota Chiba. Ketika dia pulang membeli komik, Hiroshi tak sengaja menabrak preman dari SMA lain. Preman itu pun marah dan memukul Hiroshi. Preman itu juga mengejek Hiroshi yang membeli komik tema preman, padahal dia dari SMA swasta yang muridnya terkenal kalem-kalem. Hiroshi pun akan dipukul dengan tongkat jika tak meminta maaf sambil bersujud. Karena takut, Hiroshi pun menuruti perintahnya. Preman itu pun sangat puas mengerjai Hiroshi dan mereka lalu pergi. Di waktu yang sama, ternyata ada satu teman SMA Hiroshi yang melihat kejadian itu. Mereka menganggap kalau Hiroshi hanya banyak omong doang, tapi nyatanya seorang pengecut. Mendengar hal itu, Hiroshi pun sangat malu pada dirinya sendiri. Setelahnya, Hiroshi bertemu dengan kakak perempuannya yang bernama Miyuki dan pacarnya yang bernama Hide. Di sini Hiroshi meminta kakaknya agar dia dipindahkan ke sekolah negeri. Ya, alasannya adalah sekolah negeri terkenal dengan banyak premannya. Hide dan Miyuki pun yang mendengar itu menasihati Hiroshi kalau mau pindah sekolah dengan alasan itu, maka masa depannya bisa nggak jelas. Tapi di sini Hiroshi malah menjawab, dia nggak peduli, yang penting dia harus segera dipindahkan. Manga mitai na furyou ni naru. Singkat cerita, Hiroshi pun dipindahkan ke sekolah negeri. Dan kali ini, dia mewarnai merah rambutnya agar terlihat sangar seperti preman. Di sana Hiroshi mengarang cerita kalau dia habis berkelahi di sekolah lamanya. Oleh sebab itu dia dipindahkan. Di kelas, Hiroshi memiliki beberapa teman. Mereka diantaranya Fumika, Misaki, dan Suzuki. Bisa terlihat kalau di sini Hiroshi tertarik dengan kecantikan Mizuki. Misaki pun memberitahu kalau rambut merah Hiroshi akan mengundang bahaya karena di sekolah ini ada seorang preman kuat yang bernama Tatsuya. Tak lama kemudian, datang dua orang preman yang mencari Hiroshi. Mereka bernama Moriki dan Wanko. Mereka berdua adalah anak buah dari Tatsuya. Mereka pun menyeret Hiroshi untuk bertemu Tatsuya. Namun Suzuki yang polos malah mengira mereka akan berteman dengan baik. Terlihat wajah Hiroshi yang sangat ketakutan. Lalu mereka bertemu anak buah Tatsuya lagi yang bernama Lupin. Lupin memberitahu kalau Tatsuya sedang berkelahi dengan preman dari SMA lain. Setelah berhasil mengalahkan preman itu, Tatsuya langsung menemui Hiroshi dan mengajaknya berduel sekarang. Hiroshi pun sangat kaget karena tiba-tiba diajak duel. Hiroshi bertanya alasan Tatsuya mengajaknya berduel. Namun Tatsuya hanya menjawab kalau dia hanya ingin duel saja. Hiroshi pun yang terus ketakutan. Dia pun hanya beralasan dan membuat Tatsuya bilang begini. Karena perkataan Tatsuya, Hiroshi langsung mengingat kejadian masa lalu ketika dirinya dikatai pengecut. Karena gak ingin dianggap remeh lagi, akhirnya Hiroshi memberanikan diri melawan Tatsuya.
Meskipun terkena serangan licik, tapi Tatsuya tak tumbang dan malah jadi semakin mengamuk. Hiroshi pun memberikan perlawanan, namun hal itu nyatanya sia-sia. Ketika Tatsuya mulai tak bisa menahan diri, Moriki langsung menghentikannya. Di sini Tatsuya mulai mengakui keberanian Hiroshi dengan memperkenalkan namanya dan mengajaknya makan. Tapi di saat itu juga, ada seorang detektif bernama Aramaki yang akan menangkap mereka karena berkelahi. Tatsuya and the gang pun langsung kabur. Di saat kabur, Hiroshi melihat Tatsuya yang kembali. Dikira ingin menolong, dia malah bilang begini. Detektif Aramaki menghampiri Hiroshi yang sudah tak bisa bergerak lagi akibat dihajar Tatsuya. Awalnya Hiroshi berpikir dia mau ditolong. Nyatanya dia malah ditahan karena sudah berkelahi. Hiroshi pun dibebaskan karena sudah mendapat jaminan dari pacar kakaknya yaitu Hide. Yang nyatanya ternyata Aramaki kenal dengan Hide. Aramaki mengingat kalau dulu Hide mendapat julukan preman anjing gila Komai. Jadi bisa dibilang Hide dan Aramaki ini adalah mantan preman terkuat. Aramaki memberitahu Hide kalau teman lamanya yaitu Katagiri malah menjadi yakuza di daerah Osaka. Hide pun mengingat kalau Katagiri dulu adalah rival sekaligus sahabatnya. Di sini Aramaki sangat senang karena sekarang Hide lebih memilih pekerjaan halal yaitu menjadi tukang kayu. Setelahnya Hide dan Miyuki pun akan pergi untuk melanjutkan bekerja. Tak lama kemudian, Tatsuya and the gang mendatangi Hiroshi. Tatsuya masih memastikan kalau Hiroshi tak melaporkannya ke polisi. Selain itu, Tatsuya ternyata juga ingin mengajak Hiroshi untuk mengadakan pesta penyambutan anggota baru. Mendengar hal itu, Hiroshi pun sangat senang karena sekarang dia menjadi bagian dari mereka. Tatsuya pun mengajak Hiroshi untuk main ke rumahnya. Sementara itu di rumah Tatsuya malah didatangi preman SMA yang tadi pagi diajarnya. Namun kali ini dia membawa kawan untuk balas dendam kepada Tatsuya. Sedangkan Tatsuya and the gang yang baru sampai, mereka malah dikejutkan dengan kedatangan mereka. Keributan preman SMA di luar rumah malah membangunkan preman sangar yang sedang tidur. Sedangkan Tatsuya yang melihat itu, dia ingin segera tawuran ke sana. Tapi Hiroshi menghentikannya karena mereka hanya berlima, sedangkan musuhnya bersepuluh. Hiroshi juga melihat kalau musuhnya itu membawa senjata. Tatsuya bilang gak usah khawatir karena dia bawa senjata juga. Hiroshi pun juga meminta senjata dan dia dikasih ini. Sementara di sana, ternyata preman sangar bertato itu adalah bapaknya Tatsuya. Tak lama kemudian, Tatsuya and the gang menghampiri mereka untuk tawuran. Di sini bapaknya Tatsuya juga ikut tawuran karena tidurnya sudah diganggu. Meskipun mereka hanya 5 orang, tapi bisa mengalahkan musuhnya yang jauh lebih banyak. Bapaknya Tatsuya memarahi anaknya karena malah tawuran di depan rumah. Namun Tatsuya yang kena marah malah balik marah ke bapaknya.
Hiroshi pun heran dengan hubungan ayah dan anak ini. Tak lama kemudian ada polisi yang datang dan para preman SMA ini langsung kabur semua. Awalnya bapaknya Tatsuya mengira mereka akan membantunya. Tapi apesnya, malah dia yang ditangkap karena penampilannya seperti Yakuza. Di saat itu juga, detektif Aramaki datang untuk membantu polisi menangkap bapaknya Tatsuya. Dan ternyata mereka berdua sudah saling kenal sejak lama. Keesokan harinya, Hiroshi bertanya tentang kabar bapaknya Tatsuya. Tatsuya bilang kalau dia sudah dibebaskan malam itu juga. Di saat mereka sedang ngobrol, pemilik tempat game di sana marah karena mereka nggak main game sama sekali. Mendengar itu, Tatsuya pun menerima tantangannya untuk bermain game tinju. Di sini Hiroshi heran dengan Tatsuya karena dia sangat kuat sekali. Dan Lupin bilang kalau dia bisa sekuat itu karena sudah menjadikan berkelahi sebagai rutinitasnya. Karena sejak kemarin mereka selalu gelut, kali ini akhirnya mereka ada kesempatan untuk saling berkenalan. Hiroshi pun memperkenalkan diri kalau dia murid pindahan dari SMA swasta. Lalu Lupin menjelaskan kalau preman di SMA mereka hanya ada mereka saja, tapi mereka punya musuh yang sangat banyak. SMA mereka ada di bagian utara, dan semua SMA yang lain merupakan musuh mereka. Semua itu bisa terjadi karena Tatsuya sering tawuran dengan SMA lain. Selanjutnya, Lupin memperkenalkan diri kalau dia merupakan seorang preman yang bukan tipe petarung, melainkan tipe pencuri. Lalu ada Wanko yang gaya bertarungnya menggigit lawannya. Hiroshi pun menyadari kalau geng Tatsuya berisi dengan orang-orang yang berbahaya. Dan selanjutnya ada Moriki, dia bertugas untuk menghentikan Tatsuya ketika sudah melewati batas saat gelut. Hiroshi pun kagum pada Moriki, tapi kenyataannya Moriki lebih berbahaya karena selalu membawa botol kemanapun untuk berkelahi. Di saat itu juga, anak preman dari SMA lain datang ke sana, dan Tatsuya yang melihat itu tiba-tiba langsung pengen ajak mereka untuk gelut. Emang gawat nih Tatsuya, melihat orang beda seragam aja langsung pengen gelut. Mereka adalah preman dari SMA Barat dan diketuai oleh orang yang bernama Teru. Teru sendiri ternyata adalah musuh bebuyutan dari Tatsuya. Seperti biasa, Hiroshi heran dengan kehidupan preman yang gampang banget buat pengen gelut. Di saat itu juga, pemilik tempat game marah karena mereka mau berkelahi di sini. Melihat itu, Hiroshi pun senang karena ada yang melerai. Tapi kenyataannya, mereka hanya disuruh pindah tempat dan dia yang akan menjadi wasit untuk duel mereka. Lupin menjelaskan kalau Teru seimbang dengan Tatsuya karena mereka sudah bertarung 6 kali dan hasilnya Tatsuya 3 kali menang dan 3 kali kalah. Mengetahui fakta itu, Hiroshi menyuruh Tatsuya untuk tidak berduel hari ini karena kemarin mereka juga sudah tawuran. Tatsuya pun merasa kalau Hiroshi ini ketakutan. Anak-anak dari SMA Barat merasa kalau Hiroshi adalah preman palsu yang hanya banyak omong doang. Berbeda dengan Hiroshi, Wanko dan Moriki siap gelut kapanpun. Sedangkan Hiroshi masih terus-terusan mencari alasan untuk tidak berkelahi. Dan hal itu membuat Tatsuya marah. Dia merasa kalau Hiroshi benar-benar seorang pengecut dan dia sudah tak menganggap Hiroshi sebagai temannya. Pada akhirnya Tatsuya akan turun tangan berduel dengan Teru. Duel antara ketua geng akan segera dimulai. Hiroshi pun kagum dengan Tatsuya karena pertarungan ini berbeda ketika melawan dirinya. Moriki pun memberitahu kalau waktu itu Tatsuya cuma main-main saja. Tatsuya dan Teru saling jual beli pukulan, tapi pada akhirnya Tatsuya lah yang menjadi pemenang. Dan di sini Moriki bertugas untuk menghentikan Tatsuya ketika sudah mau melewati batas. Anak buah Teru yang tak terima dengan kekalahan bosnya ingin menyerang lagi.
Tapi hal itu dihentikan oleh Teru. Bukannya puas dengan kemenangannya, Tatsuya dengan konyolnya mengejek Teru dengan sebutan gorila pecundang. Namun lagi-lagi anak buah Teru yang bernama Ikuchi tak terima dan akan mengeroyok Tatsuya. Dan Teru pun dengan tegas menghentikannya dan menyuruh semua anak buahnya untuk pulang. Setelah pertarungan selesai, Tatsuya sudah tak menganggap Hiroshi sebagai anggotanya karena dia pengecut. Keesokan harinya saat di kelas, Hiroshi makan sendirian dan teman-temannya bertanya kenapa dia tak ikut nongkrong dengan geng Tatsuya. Namun di sini Hiroshi tak mau mengatakan apapun. Sedangkan di geng Tatsuya, Lupin bertanya kepada Tatsuya kenapa tak mengajak Hiroshi. Tapi Tatsuya terlihat sudah tak peduli lagi dengan Hiroshi. Sementara di tempat lain, tepatnya di SMA Barat, Ikuchi memprovokasi teman-temannya untuk mengeroyok Tatsuya and the Gang. Namun hal itu dihentikan oleh Ikuchi karena Teru bilang untuk tak berurusan dulu dengan geng Tatsuya. Oke, dengan ini drop part pertama selesai dan akan berlanjut di part kedua. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.